Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, mohon izin rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait makalah saya yang berjudul Bidang Singgung dan juga Hampiran dalam mata kuliah Kalkulus Lanjut dengan dosen pengampu Bapak Fendi Arifianto MSI. Namun sebelumnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bella Puspita Dewi, NPT 21190007. Baiklah, pada kesempatan kali ini adapun yang akan saya sampaikan terkait pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan, dan pembahasan yang terdiri atas definisi, teorema, contoh-contoh soal dan juga pembahasan, dan yang terakhir penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan yang pertama terdapat latar belakang, di mana di sini untuk mata kuliah kalkulus, di mana kalkulus peubah banyak merupakan kelanjutan dari kalkulus diferensial dan juga kalkulus integral. Dan dalam lingkup materi kalkulus peubah banyak ini terdapat fungsi dua peubah, limit fungsi, kekontinuan, turunan fungsi dua peubah, optimisasi menggunakan turunan fungsi dua peubah, dan integral lipat. Dan yang terakhir, salah satu materi pada kalkulus lanjut yaitu tentang bidang singgung dan juga hampiran yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Dan berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalahnya diantaranya apa definisi dari bidang singgung dan hampiran, lalu apa saja teorema dari bidang singgung dan hampiran, dan yang terakhir bagaimana cara menyelesaikan contoh-contoh soal dalam bidang singgung dan hampiran. Dari rumusan masalah tersebut, dapat disusun tujuan, yaitu untuk mengetahui definisi dari bidang singgung dan hampiran, lalu untuk mengetahui teorema dari bidang singgung dan hampiran, dan untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan soal pada bidang singgung dan juga hampiran. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada definisi, dan untuk di sebelah kiri yang pertama ada bidang singgung, bisa dilihat di gambarnya, yaitu di sini dimisalkan fungsi f pada titik x, y, z itu sama dengan k, bisa didiferensialkan pada titik x, 0, y, 0, z0 itu menghasilkan perubahan f pada titik x0, y0, z0. Dan saat suatu bidang nantinya akan tegak lurus dengan perubahan f yang merupakan hasil turunan f tadi, itulah yang dinamakan dengan bidang singgung. Bisa kita lihat di sini ada bidang-bidang singgungnya karena dia tegak lurus dengan perubahan f. Lalu yang kedua di sini ada hampiran. Jadi bisa kita lihat untuk definisi hampiran dengan gambar berikut ini. Jadi pertama di sini terdapat fungsi z yaitu pada titik x, y. Jadi diandaikan ini juga dapat dimisalkan, dan untuk diandaikan ini juga dapat diturunkan. Lalu turunannya ini untuk pada titik x itu adalah perubahan x di sini, dan untuk y itu adalah perubahan y. Sehingga jumlah dari turunan ini adalah dz, di mana dz sama dengan fx, x, 0, y 0, perubahan x plus fy, x 0, y 0, perubahan y. Lalu dz disinilah yang merupakan hampiran dari perubahan z atau perubahan hasil dari turunan dari z fungsi pertama tadi pada x, y. Lalu yang kedua, masih dalam pembahasan yaitu teorema. Jadi yang pertama adalah bidang singgung. Jadi untuk bidang singgung sendiri ini terdapat dua dimensi yaitu pertama pada dimensi x, y, z sama dengan k fungsinya. Jadi kita menggunakan rumus di mana x dikurang x0 saya ulangi, di mana turunan dari fx pada titik x0, y0, z0 dikali x dikurang x0 ditambah fy pada titik x0, y0, z0 dikali y dikurang y0 ditambah fz pada titik x0, y0, z0
dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0 itu untuk pada dimensi X, Y, Z atau diketahui semua titiknya. Namun jika hanya pada titik X, Y saja, persamaan bidang singgung pada titik pada permukaannya adalah Z dikurang Z0 sama dengan Fx pada titik X0, Y0 dikali X dikurang X0 ditambah Fx di titik di sini maksudnya Fy di titik X0 dan juga Y0 juga, lalu Y dikurang Y0. Dan yang kedua adalah hampiran. Jadi untuk rumus hampiran sama seperti yang dikatakan pada definisi sebelumnya, yaitu dz sama dengan turunan dari f pada titik x, y sama dengan fx, x, y dx plus fy, x, y dy. Selanjutnya dari definisi dan juga teorema kita berlanjut pada contoh soal dan pembahasan. Jadi terdapat beberapa contoh soal di sini akan coba saya jelaskan. Yang pertama adalah pada poin A di sini Z sama dengan 3x kuadrat plus 2y kuadrat min 11 pada titik 2,1,3. Jadi 2-nya itu titik X, 1-nya itu Y, 3-nya itu Z. Jadi misalkan persamaan tadi adalah fungsi f pada x, y, z sama dengan 3x kuadrat plus 2y kuadrat min 11 sama dengan 0. Lalu kita akan mencari persamaan bidang singgungnya. Di sini carilah persamaan bidang singgung dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi yang pertama, kita tahu tadi persamaannya pada titik 2,1,3. Nah, seperti teorema sebelumnya, jadi pertama kita akan menurunkan fungsi f tadi terhadap x, di mana hasil turunannya adalah 6x. Lalu nilai x ini kita isi atau kita substitusikan dengan titik x di sini yaitu 2, sehingga hasil turunan f terhadap x itu 12. Sedangkan turunan f pada turunan y, maaf di sini juga terdapat kekeliruan. Jadi di sini adalah do y. Jadi untuk turunan f terhadap y itu adalah 4y. Setelah nilainya disubstitusikan, hasil yang didapat adalah 4. Lalu untuk turunan f terhadap z itu adalah min 1. Dan untuk persamaan bidang singgungnya kita menggunakan rumus do f per do y per do x dikali x min x0 per do f per do y dikali y min y0 dikurang do f per do z dikali z min z0 sama dengan 0. Karena kita sudah mendapatkan nilainya dari beberapa langkah yang telah dilakukan, maka kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan sehingga kita dapatkan persamaan bidang singgung pada fungsi f di titik x, y, z adalah 12 kali x, 12 ditambah 4 dikali y min 1 dikurang 1 dikali z min 3 atau sama dengan 12x plus 4y min z sama dengan 25. Lalu yang kedua adalah pada poin B. Jadi di sini diketahui persamaan bidang singgung z sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2y plus y pangkat 3 plus y pangkat 2x plus 1. Dan sama seperti soal sebelumnya, kita akan menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik T pada titik T, yaitu X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya adalah 5 pada permukaan tersebut. Jadi langsung saja ke dalam penyelesaian, kita akan menurunkan fungsi Z terhadap X, di mana didapatkan hasil sebagai berikut, 3X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Setelah nilai X dan Y disubstitusikan dengan 1 dan juga 1 pada titik ini, maka didapatlah turunan Z terhadap X adalah 6. Lalu dengan cara yang sama, do Z per do Y sama dengan X kuadrat plus 3Y kuadrat plus 2XY, itu merupakan turunan Z terhadap Y, dan kita substitusikan lagi nilai X dan Y-nya, sehingga didapatlah untuk turunan Z terhadap Y adalah 6. Lalu di sini hanya terdapat dua peubah saja atau dua variabel saja, yaitu X dan Y, jadi kita tidak perlu untuk menurunkan variabel Z-nya. Lalu untuk selanjutnya
langsung masuk ke persamaan bidang singgung. Karena tadi hanya peubahnya hanya 2, yaitu X dan juga Y, maka kita menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi Z dikurang Z0 sama dengan do Z per do X per T kali X min X0 ditambah do Z do YT dikali Y min Y0. Jadi kita substitusikan nilainya, Z dikurang Z0 di sini berarti titik Z yaitu 5. Lalu sama dengan, kita substitusikan hasil dari turunan tadi, 6 dikali X min 1 plus 6 Y min 1. Lalu selanjutnya masih dalam pembahasan dan juga contoh soal. Di sini pada poin C, tentukan persamaan bidang singgung permukaan X kuadrat Y kuadrat plus 2Z kuadrat sama dengan 23 di titik 1,23. Sama-sama mencari bidang singgung, dan juga di sini terdapat 3 variabel. Lalu kita misalkan dalam penyelesaiannya ini, persamaan ini adalah f, x, y, z, fungsi f, sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Z kuadrat. Namun di sini kita langsung menurunkan atau kita langsung menjumlahkan turunan dari X, Y, dan juga Z, sehingga didapatlah hasil 2XI plus 2YJ plus 4ZK. IJK di sini adalah lambang dari vektor masing-masing variabel tersebut. Lalu karena di sini masih dalam berbentuk masih terdapat variabel X, Y, dan juga Z, kita akan mensubstitusikan nilainya dengan titik-titik yang sudah diketahui tadi, yaitu 1, 2, dan 3, sehingga didapatlah untuk turunan pada fungsi f di titik 1,23 adalah 2i plus 4j plus 12k. Setelah kita mendapatkan turunan, kita akan mensubstitusikan ke dalam persamaan bidang singgung, sehingga hasil akhir yang didapat adalah 2x plus 4y plus 2z sama dengan 46. Lalu yang keempat pada poin D, soalnya andaikan z sama dengan fx, y sama dengan 2x pangkat 3 plus xy min y pangkat 3. Hitung perubahan z dan dz bila x, y berubah dari 2,1 ke 2,03, 0,98. Jadi untuk penyelesaian pertama kita akan mencari perubahan z. Jadi untuk mencari perubahan z kita akan menyelisihkan dari 2,03 dari titik 2 0,3 dan 0,98 ke titik 2,1. Jadi kita akan mensubstitusikan titik ini pada fungsi ini, lalu kita selisihkan, dan hasilnya adalah 0,779062. Lalu setelah itu kita akan mencari nilai dz, dan untuk dz persamaannya sama, yaitu turunan x y kali perubahan x plus fy x, y perubahan y. Dan untuk turunan di titik x itu 6x kuadrat plus y dikali perubahan x. Lalu untuk turunan y, turunan f di titik y tadi adalah x min 3y kuadrat dikali perubahan y. Lalu kita akan, untuk melengkapi persamaan ini kita akan mencari nilai perubahan x dan juga perubahan y, di mana untuk perubahan x ini kita tinggal selisihkan saja titik pada x, yaitu 2,03 dikurang 2, hasilnya itu adalah 0,03, sedangkan untuk do y, untuk perubahan y itu adalah 0,98 dikurang dengan 1 yang hasilnya min 0,02. Setelah kita dapatkan nilai perubahan x dan juga perubahan y, kita akan substitusikan ke dalam persamaan ini tadi, persamaan dz. Lalu hasil yang didapat adalah dz sama dengan 25 dikali 0,03 plus min 1 dikali min 0,02, sehingga hasil dz adalah 0,770. Berarti sudah kita dapatkan nilai perubahan z-nya adalah 0,779062 dan untuk dz-nya adalah 0,770. Lalu selanjutnya ini merupakan soal terakhir, di mana
pada poin E, jika Z sama dengan fx, y sama dengan 2x pangkat 3 plus xy min y pangkat 3, hitung jumlah perubahan Z dan DZ jika x, y berubah dari 2,1 ke 2,01, 0,32. Jadi untuk penyelesaiannya sama seperti penyelesaian yang D, langkah-langkahnya, cuma kita akan menambahkan saja nanti dengan menjumlahkan kedua hasilnya, karena di sini kita diperintahkan untuk menghitung jumlah dari perubahan Z dan juga DZ. Nah, bisa dilihat di sini dengan cara yang sama, kita memasukkan nilai titik yang sudah diketahui pada persamaan Z ini, lalu akan kita selisihkan, sehingga didapatkanlah hasilnya min 0,15. Lalu untuk DZ sendiri persamaannya sama, fx, x, y, perubahan x plus fy, x, y, perubahan y. Lalu kita masukkan turunan Z terhadap x itu 6x kuadrat plus y dikali perubahan x ditambah turunan Z terhadap y itu x min 3y kuadrat dikali perubahan y. Lalu untuk mencari nilai perubahan x sama, kita akan menselisihkan titik pada x yaitu 2,01 dikurang 2 hasilnya 0,01, sedangkan perubahan y setelah diselisihkan titiknya adalah min 0,68. Lalu kita dapatlah hasil DZ karena kita sudah mendapat perubahan x dan perubahan y, sehingga DZ hasilnya adalah 0,93. Dan karena kita diminta untuk jumlah perubahan Z dan juga DZ, maka kita langsung jumlahkan saja di sini, sehingga hasilnya adalah 0,78. Baiklah, selanjutnya mungkin kita langsung lanjut ke penutup, karena tadi soal terakhir. Jadi di penutup ini yang pertama ada kesimpulan. Jadi setelah pemaparan tadi ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan. Jadi bidang singgung itu merupakan bidang yang melalui P, misalkan jika titiknya P itu yang tegak lurus pada sebuah fungsi pada sebuah turunan fungsi pada titik x0, y0 dan juga z0. Lalu di sini hampiran adalah diferensial dari perubah tak bebas yang disebut juga diferensial total dari f dan ditulis df x, y. Dan untuk menyelesaikan bidang singgung, persamaannya adalah seperti ini, fx, x0, y0, z0 dikali x kurang x0, plus fy, x0, y0, z0, dikali y kurang y0, plus fz, x0, y0, z0, dikali z dikurang z0 sama dengan 0, dan sedangkan jika hanya dua peubah saja, maka Z min Z0 sama dengan fx, x0, y0 dikali x dikurang x0 ditambah fx, x0, y0 dikali y dikurang y0. Dan untuk teorema hampiran, dz sama dengan df x, y sama dengan fx, x, y dx plus fy, x, y dy. Dan yang kedua dalam penutup ini adalah saran dalam pembuatan makalah dan juga pemaparan ini tentunya masih banyak kekurangan, dan saya pribadi mengharapkan kritik dan saran tentang makalah dan juga pemaparan ini agar lebih baik untuk kedepannya. Baik, kesimpulan dan juga saran merupakan penutup dari pemaparan saya kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu dari segi lisan dan juga perbuatan, kemudian penulisan dalam pemaparan ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.